Manchester United tengah menyusun daftar kandidat bek kiri untuk didatangkan pada bursa transfer Januari mendatang. Menurut laporan dari Fabrizio Romano, klub ini memprioritaskan posisi bek sayap kiri sebagai salah satu area utama untuk diperkuat di bawah kepemimpinan manajer baru Ruben Amorim. United telah mulai mencari calon bek sayap kiri baru karena mereka ingin membentuk kembali skuad mereka di bawah asuhan Amorim. Klub memandang bek sayap baru sebagai target prioritas dan mereka sudah memiliki lebih dari 3 opsi. Kendati demikian, usaha Amorim untuk merekrut bek kiri baru atau tidak akan mudah. Laporan menyebutkan bahwa Manchester United menghadapi pembatasan anggaran untuk bursa transfer Januari, yang berarti kesepakatan besar mungkin baru bisa diwujudkan pada musim panas mendatang. Masih harus dilihat apakah Amorim akan mampu mendatangkan bek kiri baru pada bursa transfer Januari, mengingat laporan menunjukkan bahwa ia akan dipaksa beroperasi dengan anggaran yang lebih sedikit di Old Trafford. Ruben Amorim tengah mempersiapkan debutnya sebagai pelatih Manchester United melawan Ipswich Town pada hari Minggu. Dengan formasi 3-4-3 yang menjadi ciri khasnya, Amorim diharapkan memberikan sentuhan baru pada strategi United. Namun pertanyaan tentang siapa yang akan mengisi posisi kunci masih menjadi perbincangan. Salah satu area yang terlihat cukup jelas adalah lini pertahanan. Amorim tampaknya memiliki 3 pemain yang ideal untuk membentuk trio back sentral dalam sistemnya, dengan Lisandro Martinez, Matthijs de Ligt, dan Leny Yoro. United tampaknya memiliki kombinasi yang seimbang untuk formasi ini. Untuk Lisandro Martinez, pemimpin di sisi kiri pertahanan, Matthijs de Ligt pilar di tengah, sedangkan Leny Yoro talenta baru di sisi kiri kanan pertahanan Manchester United. Trio Martinez, de Ligt, dan Yoro memberikan keseimbangan yang ideal untuk lini pertahanan United. Selain itu, Amorim masih memiliki opsi berpengalaman seperti Maguire, Jonny Evans, dan Luke Shaw yang juga pernah bermain di sistem 3 back. Rencana Real Madrid untuk mendapatkan jasa Alphonso Davies di tahun 2025 nanti mendapatkan tantangan besar. Raksasa Liga Inggris Manchester United dilaporkan juga akan mengejar tanda tangan bek Bayern Munchen tersebut. Menurut laporan dari Bleed, Manchester United saat ini sudah menetapkan Davies sebagai buruan utama mereka di bursa transfer tahun 2025 nanti. Amorim membutuhkan bek kiri yang teruji di level tertinggi, dan Alphonso Davies dianggap cocok untuk kebutuhan mereka tersebut. Laporan yang sama mengklaim bahwa Real Madrid perlu was-was karena MU kini mengungguli mereka dalam progres transfer Davies. Baik Madrid maupun MU sudah sama-sama memberikan penawaran kepada Davies, namun tawaran MU dikabarkan jauh lebih besar daripada tawaran yang diberikan Real Madrid. Davies sendiri memang belum mengambil keputusan terkait klub mana yang ia akan bela di musim depan. Namun pergerakan MU ini berpotensi mengalahkan Real Madrid. Sebuah pertanyaan menarik dikeluarkan Chris Sutton. Pakar sepak bola Inggris itu menilai Ruben Amorim bakal gagal membawa Manchester United lolos ke Liga Champions. Chris Sutton punya alasan kuat mengapa ia yakin Amorim tidak sanggup membawa MU finish di zona Liga Champions. Ia menilai sang manajer perlu waktu untuk menerapkan gaya bermainnya ke skuad Manchester United. Lebih lanjut, Chris Sutton menekankan bahwa skuad MU saat ini tidak sanggup bersaing dengan tim-tim papan atas di Inggris. Jadi jika MU ingin Amorim sukses, mereka harus mendatangkan pemain-pemain yang dibutuhkan oleh sang pelatih. Ada rumor baru seputar ketertarikan Juventus terhadap Joshua Zirkzee. Si nyonya tua dikabarkan akan menunda perekrutan striker Manchester United tersebut. Juventus dikabarkan berminat untuk memboyong Joshua Zirkzee dari Setan Merah. Namun Calcio Mercato melaporkan mereka akan menunda perekrutan sang striker. Menurut laporan tersebut, Juventus awalnya berencana untuk meminjam Joshua Zirkzee di musim dingin nanti. Namun mereka tidak mendapatkan lampu hijau dari MU karena stok penyerang mereka lagi tipis dan mereka tidak punya dana untuk merekrut pengganti Joshua Zirkzee di Januari nanti.
Alhasil Juventus akan menunda perekrutan Joshua Zirkzee di musim panas tahun 2025 nanti, di mana mereka akan langsung mencoba merekrutnya secara permanen, alih-alih meminjamnya. Menurut laporan yang sama, Juventus bakal bekerja keras untuk merekrut Joshua Zirkzee atas permintaan Thiago Motta. Zirkzee merupakan mantan striker Motta di Bologna. Di bawah asuhan sang pelatih, Joshua Zirkzee punya catatan gol yang impresif di Liga Italia. Itulah mengapa Thiago Motta ingin bekerja lagi dengan Joshua Zirkzee, dan manajemen Juventus akan mengupayakan transfer tersebut. Asa Manchester United dan Arsenal untuk mendapatkan jasa Leroy Sané nampaknya akan bertepuk sebelah tangan. Sang winger mengkonfirmasi bahwa ia akan bertahan di Bayern Munchen. Dalam wawancaranya kepada Bild, Sané mengkonfirmasi bahwa ia tidak akan beranjak dari Bayern Munchen. Ia mengkonfirmasi akan memperpanjang kontraknya bersama Bayern Munchen. Lebih lanjut, Leroy Sané menyebut bahwa ia tidak terbesit keinginan untuk meninggalkan Bayern Munchen. Ia menilai Die Roten adalah klub terbaik untuk mengeluarkan potensinya yang ia miliki. Di musim 2024-2025 ini, Leroy Sané masih menunjukkan performa yang apik di sektor sayap Bayern Munchen. Winger berusia 28 tahun itu tercatat sudah mengemas 3 gol dari 11 penampilan untuk The Bavaria. Mantan striker Manchester United Louis Saha percaya bahwa Cristiano Ronaldo memiliki keinginan kuat untuk kembali ke Manchester United. Louis Saha meyakini bahwa Ronaldo memiliki keinginan untuk kembali ke Old Trafford meski hubungan antara sang mega bintang dengan klub sempat meregang. Saya pikir Cristiano Ronaldo akan senang kembali ke klub dalam peran di mana dia dihormati. Dia meninggalkan klub dengan kondisi yang kurang baik. Jadi mungkin hierarki klub tidak menginginkan itu terjadi. Namun para pemain dan fans memahami apa yang dia coba sampaikan. Orang-orang tidak bisa mengatakan bahwa apa yang dia katakan itu salah. Louis Saha menyoroti hubungan Ronaldo dengan pelatih asal Portugal Ruben Amorim. Meskipun demikian, Louis Saha menegaskan bahwa transfer Ronaldo tidak akan dibuat hanya berdasarkan hubungan pribadi. Ada bocoran skuad dari Manchester United yang akan bermain melawan Ipswich Town di akhir pekan nanti. Sosok Leny Yoro dikabarkan akan jadi starter di pertandingan ini. Menurut laporan Manchester Evening News, Leny Yoro akan jadi starter di laga melawan Ipswich Town tersebut. Sang bek memang sudah pulih sepenuhnya dari cedera, sehingga ia sudah siap menjalani debutnya bersama Manchester United. Indikasi Yoro akan jadi starter semakin menguat setelah ia tidak jadi dimainkan di pertandingan tim U21 MU baru-baru ini, karena ia dipersiapkan penuh untuk laga melawan Ipswich Town nanti Minggu malam. Laporan yang sama juga mengklaim bahwa selain Yoro, Mason Mount juga akan diproyeksikan sebagai starter di laga ini. Sang playmaker juga sudah absen sekitar 2 bulan di tim utama MU akibat cedera. Namun sama seperti Leny Yoro, ia sudah siap bermain di laga ini. Amorim akan menjajal Mason Mount sebagai starter karena ia akan memainkan skema 2 playmaker di belakang striker. Gelandang asal Spanyol Juan Mata yang pernah bermain untuk Manchester United dan Chelsea memilih untuk memperluas wawasan sepak bolanya. Pasalnya ia membeli saham San Diego FC yang akan menjalani debut MLS tahun depan. Dengan pembelian ini, pemain asal Spanyol itu menjadi pemain aktif pertama yang berinvestasi di Major League Soccer. Dalam skenario ini, Juan Mata akan mewakili Western Sydney Wanderers. Dengan kata lain, pada awalnya ia harus membagi dirinya antara aktivitasnya sebagai atlet dan tanggung jawabnya sebagai pemilik klub. Pemain asal Spanyol itu merayakan kesempatan itu setelah kesepakatan tercapai. San Diego FC sedang melakukan persiapan akhir untuk debutnya di Liga Utama mulai tahun 2025. Tim akan ditugaskan ke wilayah barat dan akan memainkan permainan mereka di Stadion Snapdragon yang berkapasitas 35.000 kursi. Bahkan di berbagai konferensi, Mata mengamati kiprah David Beckham di Inter Miami. Faktanya kedua tim mungkin akan saling berhadapan di penentuan kejuaraan mendatang.